Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Minggu lalu kita sudah tadabburi ayat 208 dan 209. Hari ini kita coba tuntaskan ayat 210 dan setelahnya. Saya ingatkan sedikit, ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Sementara ayat 209, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi bijaksana untuk menyiksa kamu atau untuk memaafkannya. Ini juga sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke ayat 210. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Sama-sama kita ulangi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu
wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Hal yang zuruna, tiada yang mereka nanti-nantikan. Kalau kita kaitkan kepada ayat sebelumnya, yang menanti-nantikan ini siapa? Yang tergelincir. Sesudah diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian jika ada yang tergelincir di antara kamu setelah datang kepadamu kebenaran, maka tiada yang mereka nanti-nantikan. Udah datang kebenaran tapi kemudian melawan lalu tergelincir. Setelah itu tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan illa ayyatiyahumullahu, melainkan menantikan apa? Kedatangan Allah wal malaikatu, dan malaikat pada hari kiamat. Ayyatiyahumullahu, tapi diangkat loncat dulu sini, wal malaikat, dan malaikat fi dzulalim minal ghamami, dalam naungan awan. Nanti akan terang. Jadi mereka hanya tinggal menunggu kedatangan Tuhannya yang datang dari balik awan, dari atas langit itu. Ini tentu sebuah informasi yang bisa jadi bersifat ancaman terhadap suasana yang sangat mengerikan. Dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkaranya. Wa ilallahi, dan hanya kepada Allah turja'ul umur, dikembalikan segala urusan. Coba kita lihat dulu ada berapa poin penting di ayat ini. Satu, informasi bahwa mereka hanya menanti-nantikan kedatangan Allah dan malaikat. Dari mana datangnya Allah dan malaikat? Iya, dari balik awan. Yang kedua, iya, diputuskanlah perkara. Siapa memutuskan? Allah. Ini memang orang-orang yang tergelincir ini, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kadang dia merasa benar dan ada yang menyalahkan, tapi dia merasa benar. Tapi Allah lah nanti yang akan memutuskan perkaranya. Ini berkaitan dengan kesadaran kita. Kadang kita ini nggak bisa terlalu merasa paling benar dalam beragama. Tapi bukan dibanding orang kafir, dibanding sesama orang beriman. Kalau sama orang kafir ya harus jelas-jelas, tegas. Jangan kayak orang liberal, udahlah jangan sok beriman, kita nggak tahu kok siapa yang beriman. Nggak tahu. Misalnya saya saksikan di TV, misalnya udah perempuannya rok mininya seksi banget, berbicara masalah terorisme. Ya, sekarang ini kan ada segerombolan masuk ke lapas Sleman, nembak mati 4 orang, itu bukan teroris. Karena pelakunya bukan orang Islam, nggak pakai jenggot, ya, namanya bukan Abu titik-titik gitu. Walaupun jelas-jelas itu sudah menyerang. Nah, kepada yang begini-begini kan seringkali ini abu-abu nih. Jadi kita harus tegas mengatakan, oh kalau itu sih memang nih masalah teroris ini memang ciptaan kafir sudah.
Dan orang-orang di balik ini semua memang ya punya kepentingan untuk memusuhi Islam. Ya, misalnya di Papua, itu kan penembakan tentara kan? Nah, itu bukan teroris. Itu hanya kerusuhan. Itu hanya konflik. Nah, jadi ada perempuan begini bicara tentang teroris hanya untuk membenarkan sekularisme pikiran mereka, liberalisme pemikiran mereka. Tidak. Yang saya katakan adalah sesama orang beriman. Nanti saya kasih contoh kasus di Suriah. Kita tidak tahu siapa yang benar, tapi nanti Allah lah yang maha memutuskan perkara. Ini kadang-kadang kita di rumah, suami sama istri, beda visi. Di satu sisi kita ngerasa benar dengan ilmu pengajian kita nih, tapi di sisi lain juga ada kebenaran pada suami, pada pasangan kita. Nah, dalam hal ini berhati-hatilah, serahkanlah keputusannya kepada Allah. Tetapi tentu kita harus punya pegangan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Misalnya tentang pendidikan anak. Kalau tidak pernah belajar sejarah Nabi, tidak baca Quran, yang orang tahu tentang pendidikan itu, satu, gedungnya, fasilitasnya. Dua, ijazahnya. Tiga, kerjanya di mana nanti, hidupnya gimana. Itu yang umumnya orang sebut pendidikan itu runtutannya begitu. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah itu memulai pendidikan dari rumah Arqam bin Abil Arqam, dari rumah ke rumah. Saat itu di Quraisy sudah ada pendidikan, tapi memang jahiliyah. Orang kaya banyak. Saat itu kalau zaman sekarang misalnya era informasi, sebelumnya kan era industri, sebelumnya lagi era agraris misalnya ya. Sekarang era informasi. Di zaman itu era syair itu pada puncak-puncaknya. Bukan berarti di sana bodoh. Rasulullah tidak memasukkan dirinya, keluarganya, sahabatnya ke pendidikan ini, enggak. Dimulailah dari Arqam bin Abil Arqam di Bukit Safa itu. Setelah itu bagaimana membangun peradaban? Dimulailah membangun madrasah-madrasah sahabat. Sebelumnya kutab namanya, kutab kecil. Jadi kelompok-kelompok liqo kecil, pertemuan kecil itu. Pembinaan, konsentrasi pada ilmu. Sampai kemudian dibangunlah madrasah-madrasah. Ketika Rasulullah menahan tawanan perang, di antara tawanan yang perang, dalam perang Badar, kamu bebas sebagai tawanan kalau berhasil mendidik 10 orang anak kami bisa membaca dan menulis. Itu cara Rasulullah membangun peradaban ilmu, sampai kemudian membina satu orang yang namanya Mu'adz bin Jabal, kelasnya satu negara di Yaman. Ada sekian ribu yang dididik oleh Rasul, yang di tangan Rasul langsung cuma 139-an kira-kira. Tapi kelasnya satu negara, dan ini butuh proses panjang. Jadi yang namanya pendidikan itu kesana. Dilihat dari gurunya, kemudian lingkungan sosialnya. Nah, cuma kan kadang-kadang kita berdebat di rumah nih. Anak-anak kita sekolahin di mana? Kita kuliahkan di mana? Memang apa visinya sih? Kita udah pernah diskusikan di ruangan ini ketika datang Prof. Wan dari Malaysia, pakar pendidikan dan peradaban. Saya ingin kembali. Jadi tetap kita harus punya pegangan kebenaran di dalam hidup, tapi nanti Allah yang maha memutuskan. Kita kembali ke ayat dulu. Tadi agak sedikit menyimpang. Tiada yang mereka nanti-nantikan setelah tergelincir, melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Ini sebuah informasi penting yang kedua ini. Jadi Allah itu muncul nanti dari balik awan.
Ini kalau kita bicara ilmu astronominya, ini akan mengejutkan ilmuwan. Jadi jangan dianggap kita bicara ini kayak di ruang pengajian yang gak ada hubungannya dengan ilmu astronomi nanti. Ini berkaitan dengan bahan baku langit nanti. Ini biarlah para ilmuwan yang akan membahas ini. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkaranya. Kira-kira ini peristiwanya kapan ini? Ya nanti, setelah kiamat ini munculnya. So, kita sekarang sedang membicarakan sesuatu yang sangat jauh, sangat visioner. Apa yang kita lakukan di dunia ini bukan hanya untuk di dunia ini saja. Dan justru sebaliknya, yang berpikir hanya sampai di dunia ini tertipu. Nanti kita baca ayat setelahnya. Makanya doanya orang-orang yang soleh itu, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala hiya darana. Ada 3 poin doa mereka, orang-orang yang visioner. Doanya begini, ya Allah, janganlah kau jadikan puncak obsesi kami hanya di dunia saja, jadi juara dunia misalnya gitu. Ya Allah, janganlah kau jadikan ilmu kami hanya bermanfaat dan laku di dunia saja. Ya Allah, janganlah kau jadikan tempat tinggalku ini dengan semua kejayaan hanya di dunia saja. Jadi maksudnya sampai ke akhirat. Wa ilallahi, poin yang ketiga apa? Pesan yang ketiga, ya, bahwa hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Maksudnya benar salah, menang kalah, rugi untung, rendah tinggi, mulia hina, banyak sedikit, dan seterusnya, selamat dan celaka yang menentukan hanya Allah. Tidak ada yang bisa mencampuri di sini. Tidak ada yang bisa mencampuri. Nah sekarang misalnya sebetulnya nggak sampai di akhirat, di dunia pun sudah begitu. Di dunia pun seperti itu. Segala sesuatu ini nggak ada yang bisa menentukan selain Allah. Misalnya hadis tentang seseorang beramal seperti calon penghuni surga. Saking semangatnya dan konsistennya orang ini berbuat baik, sehingga antara kematiannya dengan surga, antara dirinya dengan surga tinggal 1 hasta lagi. Artinya sudah dekat. Fasbiqu alaihil qadar. Takdir mendahuluinya. Di penghujung usianya, tiba-tiba dia beramal seperti calon penghuni neraka. Masuk neraka lah dia. Makanya kita harus istiqomah, dan gak ada yang bisa menolong kita. Kalaupun nanti kita bisa masuk surga bukan karena kebaikan kita, Allah menentukan. Sebaliknya, seseorang beramal seperti calon penghuni neraka, sampai akhirnya jarak antara neraka sama dia tinggal 1 hasta lagi. Fasbiqu alaihil qadar. Takdir mendahuluinya. Di ujung akhir hayatnya dia berperangai seperti calon penghuni surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Ini irasional. Ini nggak bisa diterima oleh rasio. Dan di sini manusia banyak yang tersesat. Kalau ada waktu cukup, jadi sekarang ada peristiwa yang menjadi perdebatan ulama dunia tentang Dr. Ramadan Al-Buti, yang ulama besar dunia ini bukunya sudah dinikmati di mana-mana.
perjuangannya juga luar biasa, tapi kok kemudian salah mengambil keputusan berpihak kepada Bashar Assad di Suriah, yang kemarin akhirnya mati di bom saat mengajar di Masjid Al-Iman, dan itu di kawasan Syiah itu. Iya, dan dia orang Sunni, selama ini menggerakkan pemuda Islam seluruh dunia. Tapi dia salah keputusan, maka wallahu alam, nggak ada yang bisa menerima. Ini pun kita jadi perdebatan. Murid-muridnya di Indonesia yang pernah belajar di sana, semua nggak ada yang bisa menerima kenyataan. Sementara seluruh ulama Syam mayoritas mengatakan dia keliru, karena ayahnya Bashar yang namanya Hafez al-Assad itu kan penjahat besar, yang oleh gurunya Buti sendiri, Dr. Al-Butin, oleh gurunya namanya Qurayyim Raji, Syekhul Qurra. Jadi kalau orang mau ngambil ilmu Al-Quran, khususnya bidang qiraat, itu namanya Qurayyim Raji sekarang, yang sanadnya sampai ke Rasul, nasihatin, jangan berpihak ke negara. Dia nggak mau dengar. Bahkan di hari kematiannya, orang yang nggak jelas agamanya ini, si presidennya itu, dia yang salatkan. Gurunya sudah kasih tahu, wala taqum ala qabrihi, jangan kamu berdiri di depan kuburan orang kafir yang mati selama-lamanya itu. Maksudnya, tafsirnya, melihat jenazahnya saja tidak boleh. Dia malah menyolatkan, karena dia mengatakan, saya dekat sama dia. Muliat sadruhu bil iman, dadanya sudah dipenuhi iman. Dan sekarang saya melihat dia dan anaknya Bashar Assad itu sudah berada di surga. Berani berkata begitu. Bahkan lebih jauh dia mengatakan, ketika mimpin sholat jenazahnya itu, saya tahu ini keluarga baik. Kemudian lanjut lagi, sekarang ini tentara-tentaranya Bashar Assad yang jahat itu dianggap seperti para sahabat Nabi yang membantai itu. Saya kumpulkan videonya, ada 23 video yang saya bagikan kepada kader-kader kita semalam, karena saya bikin pengkaderan ulama. Jadi kalau yang punya anak, saya lagi serius ini, setiap Selasa malam pengkaderan di sini. Tapi memang khusus yang sungguh-sungguh gitu. Nah, pada akhirnya dia wafat di masjid waktu ngajar di lingkungan yang tidak bisa ditembus kecuali oleh pasukannya Bashar Assad. Tapi anehnya katanya di situ ada bom bunuh diri. Tapi kok bom bunuh diri kebanyakan yang kena kepalanya yang bocor. Ini saya punya semua data ini. Nah, informasi yang paling mudah mengatakan ini ditembak, dijadikan korban setelah dia berpikir untuk keluar dari Syria dan akan membelot, maka dihabisi. Wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah yang bisa putuskan perkaranya. Baik, kita lihat sekarang tafsir kosakatanya. Jadi kira-kira inti pesan di ayat 210 ini apa? Ya, segala di sini keputusan Allah yang menentukan, karena segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di ayat sebelumnya itu, lihat di ayat sebelumnya, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah setelah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dalam kondisi ini apa yang mereka nanti-nanti, ya tinggal tunggu keputusan Allah. Secara fisik nanti malaikat turun dari balik awan, dan Allah sudah jelaskan ayatnya, nanti ada tafsir Quran dengan Qurannya. Tolong mic-nya Tommy, cepat dibaca ya.
Cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berfirman, "Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhalalim minal ghamami wal malaikah." Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, yaitu pada hari kiamat untuk memutuskan ketetapan di antara seluruh umat manusia. Iya. Jadi nanti Allah muncul dari balik naungan awan itu untuk apa? Untuk memutuskan ketetapan di antara seluruh umat manusia. Terus? Baik yang hidup di lebih awal ataupun yang hidup terakhir. Lalu, setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika baik, maka kebaikanlah yang diterimanya. Jika buruk, maka kejelekanlah yang diterimanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur." Dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Sebagaimana firman-Nya. Nah, ini tafsir Quran dengan Quran. Di ayat lain ditafsirkan, "Hal yanzuruna illa ayyatiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik." Yang mereka nanti-nanti tiada lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabb-mu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda dari Rabb-mu. Al-An'am 158. Lihat. Ini tafsir Quran dengan Qurannya. Ayat lain. Mengenai Tunggu sebentar. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Jadi pembangkangan mereka kepada Muhammad, setelah itu apa sih? Ya tinggal nunggu aja. Atau kedatangan Tuhanmu setelah itu. Setelah kedatangan malaikat berarti kedatangan Allah. Jadi ini hierarkis memang nanti di akhirat itu. Yang turun dari balik awan itu malaikat dulu. Baru kemudian Allah yang muncul. Kita tidak bisa duga ini seperti apa dan kapan. Atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Tanda-tanda. Sebagian tanda-tanda Tuhan. Jadi apakah zat Allah yang turun, dan apakah sebagian tanda-tandanya, di sini sudah dipertegas. Allah turun atau sebagian tanda-tandanya. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Jadi orang yang berimannya pada hari itu, setelah melihat Allah langsung, ya deh kalau gitu, nggak laku sudah. Jadi yang laku adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang sekarang sudah beriman sebelum melihat peristiwa pada hari itu, karena dia sudah beriman kepada yang gaib. Inilah bedanya manusia sama binatang. Motif-motif binatang itu bergerak, semangat, itu tergantung materi yang dilihatnya. Karenanya manusia diberikan perangkat yang namanya akal. Al-basirah, mata hati. Diberikan namanya ayat untuk bisa menembus ruang materi. Ini ujian keimanannya. Lanjut. Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya.
Udah beriman tapi belum beramal saleh, masih terbawa hanyut oleh kepentingan-kepentingan dunia. Kalaupun ada iman, ada agama, ya khawatir takutnya nanti jangan-jangan benar-benar ada tuh yang namanya azab kubur. Khawatir jangan-jangan yang namanya Tuhan di akhirat itu betul-betul ada. Jadi kalau kita tinggal di barat, barangkali cara berpikir ini ada di lingkungan-lingkungan ateis. Ini akan lebih tegas nanti kalau kita belajar ayat setelah ini. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Gak percaya? Kita lihat nanti. Kepada teman-teman Syiah atau teman-teman yang separuh-separuh Syiah di Indonesia, Dr. Al-Buti itu diagungi oleh orang Syiah Lebanon, termasuk TV Al-Manar, yang di rumahnya punya langganan TV Al-Manar, itu TV Syiah ya, berbahasa Arab. Dia disebut sebagai tokoh persatuan mazhab, takrib al-mazahib, mendekatkan antara Sunni dengan Syiah. Tunggu aja tanggal mainnya. Seperti Al-Buti seperti itu. Analisis lain kenapa dia mendapat begitu hebat goncangan di akhir hayatnya, terlalu dekat sama penguasa sehingga membenarkan semua apa yang diinginkan oleh penguasa. Ini bahayanya ulama kalau terlalu dekat. Apalagi menjadi tim suksesnya sudah. Udah benar semua pakai dalil sudah. Kita lihat kan di Indonesia. Kita lihat zaman dulu. Orang P3 bilang apa? Orang P3 bilang kepada orang PDI, antazbahu hadhil baqarah, sembelihlah sapi ini. Oke, orang PDI bilang kepada Golkar, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon. Masing-masing ulamanya punya ayat. Ini bahaya memang. Ketika independensi ulama itu nggak dijaga. Makanya ini rumus tatanan sosial Islam. Ulama itu pemimpinnya manusia. Raja itu pemimpinnya penguasa. Harus jelas positioning. Takwa itu pemimpinnya orang-orang yang saleh. Tapi memang kalau sudah jadi ulama, publiknya banyak, tawaran jadi caleg itu memang, dan termasuk tim sukses. Apalagi Ustadz kan butuh dana, butuh tempat, butuh link, banyak sekali. Oke. Apa akhirnya? Saya bilang sama teman-teman yang masih ragu-ragu, oke lah, kita jangan ribut di Indonesia. Yang penting kamu Syiah atau kamu pembela Syiah silakan. Saya Sunni dan saya tidak mau campur-campur. Kalau mau berantem nanti ketemu saja di Suriah. Kamu di Damaskus, saya di Aleppo. Sampai di Indonesia kita tenang, gak usah perang karena ini bukan zona perang. Kita perang nanti ketemu di sana. Tanggal berapa kita tentukan waktunya. Kita ketemu di situ. Ya, bikin 2 kelompok dari Indonesia. Saya masuk ke Jaisul Hur, kamu karena separuh-separuh ingin persatuan masuk ke Jaisul Nizam. Karena itu bumi pertempuran akhir zaman di situ nanti haq dan batil. Ardul mahsyar wal mansyar. Itu hadis Nabi SAW. Ini bumi pertemuan sekaligus bumi pemencaran. Di situ akan tegas nanti benang merah itu. Kalau masih di Indonesia masih ribet. Enggak kok, kayaknya enggak gitu deh. Makanya Allah katakan di sini, Qul intadziru inna muntadzirun. Oke, kalau masih ragu, tunggu. Aku juga tunggu kamu. Kita ketemu pada saatnya. Lanjut. Mengenai firman-Nya, hal yang zuruna illa ayyatiyahumullahu
fi dzulalim minal ghamami wal malaikah. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Rabi bin Anas dari Abul Aliyah, ia mengatakan, para malaikat datang di bawah naungan awan, sedang Allah Ta'ala datang sesuai kehendaknya. Ayat ini seperti firman-Nya, wa yauma tasyaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikah tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut buih dan diturunkanlah para malaikat bergelombang-gelombang. Cukup? Al-Furqan 25. Jadi ada ayat lain di sini di Al-Furqan 25. Ada tafsir dengan Quran juga. Kita buka Al-Furqan 25 untuk menjelaskan kapan dan bagaimana Allah turun. Al-Furqan ayat berapa? 25 berarti ini. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzila al malaikatu tanzila. Ini lihat nanti bagaimana proses kemunculan Allah dan para malaikat pada hari pengambilan keputusan nanti itu. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah. Ini suaranya Tommy diturun naikkan apa gimana sih? Stabilkan aja dulu. Jangan diturunin lagi ya. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Malaikat dulu yang turun itu dari balik naungan awan. Jadi menunjukkan kalau langit itu sebetulnya dukhan, seperti asap. Bukan hidrogen semata-mata, tetapi bentuknya seperti surah ad-dukhan, asap, seperti kabut putih. Bagaimana malaikat turun? Bergelombang-gelombang, bertahap. Kapan Allah turun? Tidak ada yang tahu. Bagaimana Allah turun? Tidak tahu. Tapi ini merupakan tanda-tanda dari kebesaran keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang akan turunnya Allah dalam memutuskan perkara. Lanjut. Sudah cukup ya? Habis ya? Sudah. Baik, saya kira sudah selesai tadabbur ayat 211. 210. Coba lihat tafsir Jalalainnya. Hal tiada yang zuruna, tiada yang mereka tunggu-tunggu buat memasukinya secara keseluruhan itu. Jadi tafsir Al-Jalalain mengatakan begini, orang yang sudah diajak masuk Islam secara penuh tapi kemudian nunggu, ditanya nunggu apa lagi? Kalau tidak segera memilih Islam, berarti yang mereka tunggu apa? Melainkan ayyatiyahumullah, datangnya Allah kepada mereka. Maksudnya siksa Allah seperti pada firman-Nya ata amrullah, yang artinya telah datang siksaan Allah. Tapi ini jangan dikeluarkan buat suami ya, buat pasangan jangan. Khusus kita aja, nggak boleh keluar.
kok diajak masuk Islam susah sekali sih secara total. Kayaknya dunia terus. Diajak ke akhirat itu kok susah. Ini mungkin kita yang kegeeran kali. Ngerasa sudah akhirat banget padahal belum tentu. Bisa saja suami lebih bagus. Makanya saya bilang jangan buat suami dulu, kita dulu. Ketika kita sudah berjuang, katakanlah mengajak kepada kebaikan, memang biasanya begini. Saya minggu lalu katakan, persoalan yang di suami istri, kalau kita udah bicara pendidikan anak itu lebih suka kepada pasangan kita yang lebih mengajak ke dunia. Iya, nafsu maunya begitu. Belajar susah, ibadah susah, taat kepada Allah ribet. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah itu yang diikuti biasanya oleh si anak. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga mulai. Kita juga dulu kasihan, dia kan masih ya berproses lah. Datang lagi neneknya, iya. Tambah sama neneknya, udah tambah sudah. Enggak akan jadi generasi Rabbani itu. Enggak. Kalau ibunya Imam Syafi'i seperti apa? Enggak gitu. Kita lanjut dulu ya, nanti kalau saya cerita ibunya Imam Syafi'i nanti saya silahin. Tapi yang pasti ibunya perintahkan untuk belajar, pergi ke guru ini, pergi ke ulama itu. Dia nggak disuruh ke sekolah ini nanti ijazahnya supaya kamu dapat kerjanya gampang gitu. Enggak begitu. Karena umumnya ada di kepala ibu-ibu nih, gedung sekolah, ijazah supaya dapat kerja. Ditambah lagi doktrin sesat kepada anak perempuannya. Nah, kalau nanti kamu sudah besar, jangan nyusahin suami ya nak ya. Jadi kamu harus sekolah yang tinggi supaya kerjanya yang bagus dan penghasilanmu juga Shadaqallahul azim. Akhirnya suaminya menjadi autis karena dia melihat istrinya sudah super duper mandiri. Akhirnya laki-laki yang jarang diminta, ya sudah, suami gua nggak, istri gua juga udah bertahan, dia mampu, ya dia kasih yang lain. Dia kasih yang lain. Kamu kok nggak mau bayar ini? Sekolah aku yang bayar, ini aku yang bayar. Ya kan gaji kamu banyak. Ada tuh yang sampai tua begitu, akhirnya nggak berubah lakinya. Saya tidak suruh minta. Memang kadang-kadang penyakit suami kalau nggak diminta kayak begitu. Tapi kalau diminta marah. Kan repot. Ini persoalan. Ini persoalan di luar. Baik. Oke. Jadi ini usus untuk yang di ruangan ini. Kalau masuk Islamnya lambat banget, diajak ngaji sih, tapi diajak berjuangnya susah sekali. Kalau ada urusan proyek Islam kayaknya berat banget gitu. Tadi ada kejadian lucu sebelum saya berangkat. Saya udah pakai peci gini, keluar rumah. Ada pengemis ibu-ibu di ujung jalan. Kira saya keluar, lihat kiri kanan gitu, rumah semua ada ibu-ibu di luar ujung jalan. Saya masuk mobil, tungguin kelamaan tuh orang. Tapi akhirnya, oh iya, istri pertama ketinggalan handphone.
Ya dia kemana aja dibawa, kalau istri kedua nggak dibawa ya. Ibu-ibu juga suami pertamanya saya tahu itu. Kalau suaminya pergi nggak dicariin, kalau handphonenya hilang, itu suami pertamanya itu. Oke. Saya jalan. Rezeki orang ini apa enggak nih? Gitu. Saya udah niat memang. Rezekinya dia apa enggak? Kebetulan jalan. Saya juga nyantai, nggak saya percepat, nggak saya perlambat. Ritmenya saja. Persis nggak dia. Apalagi masuk ke rumah tetangga atau persis di depan rumah saya. Tapi dari jauh dia udah ngelihat, wah itu bapak-bapak pakai peci mestinya nggak mungkin Kang Hasil lah barangkali ya. Kira-kira gitu. Keletak santai pas. Saya ambil dari kamar sama charger, turun. Pas saya keluar rumah dia juga pas sampai di situ. Temponya juga nggak ini. Pertanyaan saya sekarang dulu sebelum saya cerita. Kalau ibu-ibu tahu bakal ada pengemis datang, kemungkinan kira-kira perasaan pertama yang muncul apa? Udah tahu nih dia bakal sampai ke sini. Kira-kira dipercepat atau diperlambat temponya? Hah? Tergantung mood pada saat itu. Terus nunggu apa? Ini kan proyek sebetulnya. Kan ada proyek kebaikan. Dan dia sampai ke sini juga kan bukan maunya kita juga kan, Allah yang takdirkan kan. Bukankah ini sebuah proyek kebaikan yang harusnya kita kasih? Terus terang, saya sambil jalan itu ketawa. Saya nanya masuk dalam diri saya, kalau saya percepat supaya pergi duluan berarti emang saya pelit. Oke? Kalau saya perlambat sampai dia lewat dulu berarti juga memang saya nggak niat dapat proyek baik. Tapi saya cuma mau tes, ini rezeki saya dan rezeki dia atau tidak. Temponya biasa aja. Kebiasaan saya naik tangga selalu berlari. Saya pakai lari gitu. Itu kebiasaan di kampus karena saya tinggal di lantai 4 dulu. Jadi saya gatal kalau di tangga tuh nggak lari. Walaupun lututnya nggak boleh sebetulnya. Terus naik. Di tangga juga kalau turun gatal aja bawaannya. Teret gitu emangnya. Tapi setelah itu jalan biasa lagi, pas di depan. Ya sudah, walaupun nggak banyak lah yang kita kasih. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih lambat sekali ingin total berislam? Kenapa seringkali enggan untuk berbuat baik di jalan Allah? Nunggu apa? Nunggu datangnya malaikat dari balik awan nanti. Dan diputuskanlah. Hah? Yang pasti Allah lagi. Allah lagi yang ngatur. Tetapi kan harus ada effort dari kita kan. Ada kebaikan gak di dalam hati ini? Kalau memang ada kebaikan sedikit di dalam hati ini, Allah akan tolong. Tapi kalau memang dari awal memang nolak, ya sampai kapanpun tinggal nunggu. Nah makanya kalau sudah tahu kebaikan sedikit dari ruangan ini, ya minta terus aja sama Allah. Ya Rauf, wahai yang maha menunjukkan hambanya ke jalan yang dia ridhoi. Ya Rauf, berikan rasa ra'fah di dalam hatiku, kelembutan di dalam hatiku untuk senantiasa memilih yang engkau ridhoi. Itu aja terus. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Maaf mbak, maaf bu, orangnya nggak ada di rumah. Yang ada tinggal anjing galak aja di dalam. Cuma ada anjing galak di dalam. Jadi kita-kita yang lambat merespon Islam, kita-kita yang lambat merespon seruan Islam, kita-kita yang takut menyambut seruan Islam dan tidak mau total untuk Islam, nunggu apa?
illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Jadi mulai sekarang yang nunggu-nunggu nih, nunggu apa lagi? Nunggu apa lagi? Sebelum menyesal. Mulai dari pendidikan keluarga, pendidikan anak. Mau dibawa kemana? Mau dijadikan apa anak kita itu? Ini pertarungannya. Baik. Kemarin saya sebetulnya masih kurang sehat sampai hari ini juga, tapi karena, ya kalau bukan karena Islam nih, udah capek sebetulnya. Seharian di Semarang. Dari minggu lalu saya agak mundur-mundur. Tapi karena ini universitas, punya murid 10.000, tapi yang harus dilatih ini adalah strukturalnya semua, dari rektorat sampai dekanat. Dan ini adalah Islam, ini strategis ini. Di Unisula, di Bandungan sana, di atas. Di puncaknya di Semarang. Ya sudah, berangkat deh. Tapi saya bilang saya pergi pagi pulang malam aja ya, karena hari Kamis saya harus ke sini. Ini pun karena nggak Islam nih, kalau bukan karena Islam nih, kayaknya pengen tidur deh gue. Gitu. Apalagi nanti malam anak-anak muda semua lesehan di sini. Itu pun kalau bukan karena Islam nih. Sampai kadang-kadang lagi capek-capek itu, nih apa sih yang saya kerjain ini, kalau sampai nggak lillah nih, nggak ada Islam, rasanya jadi sia-sia ini. Karena itu saya bilang, ini mereka tuh punya 10.000 murid. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Anehnya, ketika saya ingatkan kepada mereka, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu punya mentalitas leadership, bukan sebagai pejabat struktural. Jadi saya copot dulu jabatan strukturalnya, karena kan kebanyakan mungkin dari rumah ke kantor dia kerja. Saya dekan, saya pudek, saya purek, saya staf ini jadi kerja. Dia lupa bahwa ini lembaga pendidikan, merekalah panutan di dalam lembaga itu kan. Mereka dosen juga kan di situ kan. Saya ingatkanlah, alhamdulillah tuh ada dekan yang sadar. Astagfirullahaladzim, terima kasih Ustadz, kami diingatkan. Ternyata kamilah yang harus mempengaruhi 10.000 dan diamanahkan oleh Allah 10.000 mahasiswa seperti ini. Pertanyaannya, berapa dosen yang sadar posisinya? Berapa dekan yang sadar posisinya? Berapa rektor yang sadar posisinya? Nah sekarang kita juga di rumah juga begitu kan, sadar posisi. Oh iya ya, ternyata kamilah yang harus menentukan arah 10.000 mahasiswa di bawah kami ini. Barulah cerita bagaimana Rasulullah SAW memulai pendidikan, menjadi role model. Begitu juga kita. Seperti apa anak-anak kita nanti, ya tergantung role modelnya. Kalau role modelnya juga telat, ya dulu juga mama nggak, ya samalah sama kamu. Ya habis gimana ya? Kayak tadi berpikirnya lambat ke Islamnya. Kita memang belum sempurna. Kita memang masih banyak kekurangan. Tapi kalau kita sudah punya tekad, udkhulu fi silmi kabeh gitu. Kafa, maka insya Allah nanti akan dimampukan oleh Allah. Tapi kalau kita sendiri nggak pede terus, udah keriput kayak begini, tulang juga udah osteoporosis, nggak pede-pede terus nunggu apa lagi? Jadi nunggu sampai kapan? Masih gini terus, gitu kan pertanyaannya? Illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Maka Umi, saya senang sekali. Terus saja bergerak. Bimbing Kigen, terus jalan. Temani anak-anaknya. Ini pun, kalaupun besok ke Megamendung, itu saya ingin pompa lagi, motivasi lagi.
supaya saya juga memperbaiki diri lagi, improvement terus. Supaya kita nggak nunggu yang salah. Sebab kalau dilihat dari pengajian ibu-ibu levelnya sebetulnya sudah S3 semua. Hari ini ngaji di situ, hari itu ngaji di sono, hari ono ngaji di sini, hari ini ngaji di sinu. Tapi yang telat adalah ruh. Makanya di akal ini saya terus motivasi, pompa sisi ininya. Ibu-ibu mau tipsnya? Faman yu'min billah wa yakfur bit-taghut. Rumusnya 2. Harus beriman kepada Allah tetapi kufur pada taghut. Enggak boleh satu saja. Yang membuat ibu-ibu telat itu karena satu saja. Yu'min billah tapi wala yakfur bit-taghut. Ini masalah besar. Ya, yang penting berimanlah. Ini maafkan, ya namanya juga begini. Nggak jadi-jadi. Makanya harus ada amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, melarang dari keburukan. Mengajak ke kebaikan, nggak ada resiko. Ngaji yuk. Salat yuk. Tapi kau bilang, jangan riba. Jangan kapitalis. Jangan liberal. Jangan kufur. Itu resikonya leher itu. Jadi nahi mungkar itu pakai resiko. Karenanya faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang menjalankan dua-duanya baru kokoh imannya. Baru mantap. Tapi kalau satu aja nih, yu'min billah, beriman kepada Allah, tapi tidak mengingkari taghut yang disembah selain Allah, ACDC terus itu. Kanan kiri oke. Udah beriman, tapi tradisi jahiliyah masih jalan. Udah beriman, rutan masih jalan. Ya mohon maaf, yang saya masukkan rutan. Udah beriman, pernikahannya masih juga. Udah beriman, kufurnya yaitu pagi beriman, sore kafir lagi. Enggak total-total. Nunggu apa orang kayak begitu? Illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikah. Fi dhulalin, dalam naungan. Jamak dari zillah. Zullah, bukan zillah di sini, jamak zullatun atau zillatun yang berarti naungan. Jamaknya zulalun. Minal ghamami, gummah itu awan. Ghamam jamak dari awan. Wal malaikah, malaikat jamak, tunggalnya malakun. Malakun, jamaknya malaikah. Makanya lebih hebat ulama Indonesia daripada ulama di Arab. Kenapa? Karena kata ulama itu jamak. Jamak dari alim. Jadi kalau orang alim di Arab itu paling hebat, itu paling alim. Orang Indonesia belum bisa bahasa Arab langsung ulama. Udah bentuk jamak. Pernah ulama-ulama Arab ketemu, saya bilang ini majelis ulama. Tapi kok nggak bisa bahasa Arab? Ya itulah kelebihan Indonesia, saya bilang. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkataannya hingga tamatlah riwayat mereka. Jadi mudah-mudahan kita nggak nunggu-nunggu lah ya. Jadi kalau sudah diseru kepada Islam, udkhulu fis-silmi kaffah, jangan kasih yang sisa buat Islam.
jangan kasih yang ekstra buat Islam. Apa maksudnya yang sambil lalu buat Islam. Udkhulu fis-silmi kaffah wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkataannya hingga tamatlah riwayat mereka. Wa ilallahi, dan kepada Allah turja'u, dikembalikan al-umuru, segala urusan. Di akhirat untuk menerima balasan Allah. Diriwayatkan dari Abu Aliyah mengenai firman Allah, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kan ujung ayatnya. Alimun Hakim ini udah lewat ini. Ini bahasan yang lalu. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah akan mengumpulkan umat terdahulu dan umat terakhir pada waktu yang telah ditentukan dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Mata mereka menatap ke langit sambil menunggu keputusan terakhir. Lalu Allah turun dalam naungan awan dari arasy ke kursi. Kemudian malaikat penyuruh berseru, wahai manusia, tidakkah kalian ridho kepada Rabb kalian? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan. Hadis riwayat Tabrani ini menggambarkan suasana ruang tunggu menunggu keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Selama 40 tahun nunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Aliyah mengenai firman Allah, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Ia berkata, maksud ayat ini, para malaikat datang dalam naungan awan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam datang keadaan sesuai kehendaknya. Jadi tidak bisa ada yang menebaknya. Diriwayatkan dari Qatadah mengenai firman Allah, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Ia berkata, ini terjadi pada hari kiamat. Kejadian. Kiamat ini sudah dekat. Tadaburnya. Tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh orang yang menunda-nunda satu kebaikan, melainkan datangnya bencana yang lebih besar lagi. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Lagi. Berbuat baik. Terus lanjutan gimana? Nggak ada. Sukanya lagu jazz sih ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi yang sebelumnya saya baca itu kita menunggu di tempat penantian itu selama 40 tahun. Ya, kemudian saat itu manusia berada dalam posisi apa menunggu itu? Ini selama 40 tahun. Dalam keadaan berdiri selama 40 tahun, mata mereka menatap ke langit sambil menunggu keputusan terakhir. Jadi kalau ditanya dalam posisi gimana? Itu semua dalam posisi paling deg-degan. Pada kondisi yang sangat menakutkan. Semua saat itu tertunduk hina, menanti keputusan kekal di neraka atau kekal di surga, hanya gara-gara hidup yang sebentar ini. Jadi sebelum dihisab ya Ustaz? Ya. Saya membayangkan nih,
kalau saya seperti ketua partai yang sedang menunggu keputusan di ruang tunggu tahanan KPK, di rutan Brimob misalnya, atau di mana begitu, di Guntur. Ini kan di dunia dengan semua ketidakpastiannya. Rasanya nggak salah tapi bisa jadi salah. Yang benar aja bisa jadi salah, apalagi yang salah. Udah. Gimana ya? Kan berarti sekarang KPK bebas dong penyidiknya mengakses semua isi SMS saya, isi BBM saya. Yang omongan setiap pribadi kan bisa diartikan salah. Ya enggak? Ibu-ibu SMS ke teman lamanya, maksudnya persahabatan, dibaca lakinya bisa salah nggak? Bisa salah kan? Gitu. Iya. Nah, bayangkan selama penantian itu. Deg-degan gak ya? Keluar keputusan kedua. Keputusan pertama, masalah kasus daging impor belum selesai. Keluar lagi, pencucian uang lagi. Nunggu lagi. Sehat sih buat ngurusin badan pada saat itu. Lama. Jadi minta diputusin cepat kan biasanya. Tapi di akhirat suasananya, ya nggak ada yang lolos kan. Semuanya kan dinilai. Terus ibadah kita belum tentu diterima semuanya. Seorang ulama mengatakan, andai umat-umat masa lalu ketika Islam sedang jaya dilaksanakan, hidup lagi ke zaman sekarang, mungkin gak kenal Islam yang sekarang kali ya. Saking campur baurnya hak dan batil. Ini karena mentaati aturan ini, taat kepada hukum si fulan, taat pada sistem ini. Habis gimana lagi? Karena kan makanannya dari situ, kehidupannya dari situ, dan seterusnya. Nah, kira-kira diterima semua nggak ini ya? Itu suasana pada saat itu, ya hanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya pada hari itu Allah mengadili kita dengan keadilannya, nggak ada yang selamat. Hari itu berharaplah Allah mengadili kita dengan kasih sayang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkanlah kami dalam agama kami. Wa afiatan fil jasad. Lindungilah kami dengan kesehatan berbuat taat dari sisi fisik kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Setelah kau berikan dua hal itu, permintaan kita, yang pertama kan selamat agama, kedua sehat badan di jalan ketaatan. Kalau ada yang lebih penting, wa ziyadatan fil ilmi. Ilmu dulu, bukan rezeki dulu. Ilmu dulu. Ilmu dulu. Sekali lagi, ilmu yang diberkahi. Lihat doa itu urutannya. Wa ziyadatan, semoga ada tambahan ilmu lagi hari ini. Imam Ahmad Ibnu Hanbal berkata, kalau hari ini aku punya uang 3,5 juta dalam dirham pada masa itu, jarak antara Jakarta bolak-balik 3,5 juta naik Garuda kira-kira jarak mana tuh? Makassar. Andai sekarang saya punya uang 3,5 juta, saya akan pergi hanya sekedar untuk menerima ilmu satu hadis dari Syekh Fulan ke Ar-Rai. Untuk itu aku balik lagi, dan bagi saya tidak ada gunanya waktu ini, tidak ada gunanya harta ini kalau saya tidak mendapatkan satu hadis setiap hari.
Itu ilmu. Jadi kalau nanti mau datang ke sini dengan semua godaannya, ada seorang ulama berkata, sekian puluh tahun aku ingin sekali makan makanan yang enak itu. Ada Harisah namanya. Ada seorang ahli ilmu pada masa tabi'in, ingin sekali. Tapi sayangnya kue itu dijual bersamaan dengan waktu mendengarkan pelajaran, sehingga sampai setua ini saya belum sempat makan itu. Wa ziyadatan fil ilmi. Itu komitmen saya sama kelas ini. Saya khawatir ada salah satu orang begitu, nanti saya kemudian nggak konsisten. Kalau yang datang dan pergi, datang semaunya, mau jam berapa, itu mungkin ya nggak apa-apa lah dalam proses cinta ilmu. Tapi saya takut kalau ada salah satu saja di jamaah ini yang berprinsip seperti itu, lalu saya kemudian menggampangkan, membatalkan. Sebab kalau saya bilang kemis, ya sudah, saya nggak bisa kemana-mana ini, saya patok umur saya. Kalau ibu-ibu kan boleh datang, boleh enggak kan? Saya tidak bisa. Sebab ada satu saja yang menuntut ini karena pengabdian kepada ilmu. Dan ini berarti waktu habis. Sehingga nggak ada yang boleh mengalahkan pertemuan ini. Capek, sebetulnya hampir nggak dapat tiket. Bagaimana kalau pulangnya besok aja Ustaz? Nggak, harus malam lagi. Kenapa? Karena besok menghadapi orang-orang cantik di sini. Untuk memotivasi aja supaya segar. Jadi ilmu itu wa ziyadatan wa barakatan. Karena rezekinya orang-orang yang tidak punya ilmu nggak berkah, nggak tahu dia mencarinya halal atau haram, bagaimana membelanjakannya, kemana penempatannya. Baru kemudian wa taubatan qablal maut, mudah-mudahan dikasih kesempatan tobat sebelum. Yang kedua, wa rahmatan 'indal maut, semoga aku dirahmati, disayangi pada saat kematian. Wa maghfiratan, semoga diampunkan setelah. Masih ada nggak kesempatan diampunkan? Masih. Wa maghfiratan. Tapi pada saat pengadilan kematian itu rahmatan indal maut. Wa maghfiratan, Allahumma hawwin alaina fi sakratul maut. Mudahkanlah saat sakratul mautku. Wan najata minan nar, selamatkanlah dari api neraka. Wal afwa indal hisab, dan selamatkanlah pada hari. Ya, Al-Baqarah 256 ini. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya untuk memasuki agama, tidak ada paksaan. Tapi perintahnya kan masuk Islam secara kafir. Kenapa tidak ada paksaan? Karena sesungguhnya telah nyata jalan yang benar dari jalan yang salah. Artinya telah jelas dengan adanya bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang kuat bahwa keimanan itu berarti kebenaran dan kekafiran itu adalah kesesatan.
Ayat ini turun mengenai seorang Ansar yang mempunyai anak-anak yang hendak dipaksakan masuk Islam. Ini kan banyak yang protes nih. Kenapa sih pelajaran agama harus masuk sekolah umum? Kan tidak ada paksaan dalam agama. Maka barang siapa yang ingkar kepada taghut, maksudnya kepada setan atau berhala, dipakai untuk tunggal dan jamak. Taghut itu bisa kata tunggal, bisa jamak. Dan dia beriman kepada Allah. Jadi setelah mengingkari taghut lalu beriman kepada Allah, baru di sini Islamnya kuat. Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpul tali yang teguh kuat, ikatan tali yang kokoh yang tidak akan putus-putus. Dan Allah Maha mendengar akan segala macam ucapan dan Maha mengetahui segala perbuatan. Jadi kalau imannya masih separuh-separuh, masih menerima yang taghut-taghut, nggak kuat pegangannya. Makanya saya sering cerita dulu tentang apa, paling nggak mau saya di training P4 itu. Untuk masa itu keras lah, inilah nggak dapat ijazah lah, dicopot lah kewarganegaraannya, paspornya ditarik lah, terserah jadi TKI deh kalau perlu. Memang harus ada itu dulu. Karena memang sejak kecil saya juga nyari sendiri. Dulu di zaman-zaman sebelum peristiwa Priok, saya salah satu kader terbaik, tapi nggak mau direkrut untuk gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah itu cacing kali ya. Adalah zaman-zaman itu. Tetapi memang harus kental dulu mental kufur bitaghut, nggak boleh miring-miring. Tapi kalau ya beda-beda jilbab dikit gitu ya, kan istilah saya, ada yang telur ceploknya di sini, telur ceploknya di sini gitu. Ya itu cuma seninya lah. Yang dimaksud di sini kalau sudah dapat calon menantu kaya raya hebat tapi Ahmadiyah taghut, Syiah taghut, gitu. Jil taghut gitu. Saya belum mengikuti perkembangan nih. Yang subur taghut. Enggak ada. Jadi harus mantap gitu. Enggak boleh pakeu dengan yang taghut-taghut. Kalau enggak begitu, imannya copot-copot nanti pangkalnya. Itu betul loh, lagu-lagunya si Gigi itu diambil dari hadis Nabi memang. Pagi beriman, sore kafir lagi. Siang beriman, malam kafir lagi. Malam beriman, subuh kafir lagi. Banyak. Pulang beriman, di kantor kafir lagi. Pengajian beriman, kawinan kafir lagi. Sore arisan, kematian kafir lagi. Kapan nggak kafirnya? Bolak-balik. Karenanya di setiap helaan nafas Rasulullah SAW, qul ya ayyuhal la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'bud. Nggak bisa ditawar-tawar kalau masalah keimanan, urusannya nyawa. Baik. Tentang kerja keras menuntut ilmu. Jadi memang ini saya ambil dari modul kaderisasi ulama. Jadi malam-malam di sini saya sedang memulai pengkaderan, tapi mau harus kerja keras. Jadi kalau ada yang mau ikut boleh, anaknya juga boleh, tapi harus sungguh-sungguh banget. Dan saya langsung yang akan membimbingnya. Saya dibantu dengan 4 orang asisten. Yang bisa bahasa Arab diutamakan, yang belum bisa nggak apa-apa. Saya bacakan salah satu contoh ya. Asy-Sya'bi pernah ditanya, Imam Asy-Sya'bi, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang luas? Beliau menjawab, dengan menafikan kemampuan diri. Banyak melakukan perjalanan,
bersabar seperti sabarnya keledai, dan gesit segesit burung gagak. Itu untuk dapat ilmu. Tapi kebanyakan manusia untuk dapat harta. Sabarnya sesabar keledai jadi pegawai, gesitnya segesit burung gagak seperti para broker. Tapi untuk ilmu tidak ada. Nah, ulama seperti itu. Tapi percayalah, harta didapat harus dijaga 24 jam. Ilmu didapat menjaga kita 24 jam. Harta dikumpulkan menjadi beban, dibelanjakan habis. Ilmu dicari membahagiakan, semakin dibelanjakan semakin bertambah. Karena ketakwaan tidak dicapai dengan harta, tapi dicapai dengan ilmu. Ulama berkata, coba pahami kata-katanya ya. Jika kamu telah memberikan seluruh dirimu kepada ilmu, maka barulah ilmu akan memberikan separuh dirinya padamu. Apabila kamu hanya mendapatkan separuh ilmu, berarti kamu dalam bahaya. Terutama ilmu mengenal Allah dan ilmu tentang akhirat. Jarang orang berani melakukannya. Kalau ilmu dunia jelas gajinya, jadi banyak yang mau. Semangat. Habis belajar ini, training ini, dapat status ini, bisa tempatkan di situ dengan gaji sekian. Ambil S2, gajinya nambah sebagai pegawai negeri. Nah, ini yang dimaksud lebih kepada ilmu mengenal Allah dan kebahagiaan di akhirat. Coba pahami bahasa saya. Jika kau telah memberikan seluruh dirimu, barulah ilmu akan memberikan separuhnya padamu, separuh dirinya padamu. Tapi jika kamu hanya memiliki separuh ilmu, berarti kamu dalam